Pada dasarnya ya, perempuan itu adalah perencana yang baik. Perempuan itu adalah pengawas yang baik. Kemudian juga perempuan itu juga adalah pemegang nilai, ya, pemegang nilai di dalam rumah yang baik. Dia adalah perencana keuangan yang baik. Budgeting ada di dia. Dan saya lebih yakin bahwa perempuan itu sudah terbiasa untuk mengatur prioritas apa di dalam keluarga. Ini tinggal kita mentransfer saja ke dari yang skala kecil ya. Kemudian masuk ke skala yang lebih luas. Selamat malam sahabat Tuki Api Podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi bersama saya Vian dan sahabat saya di belakang layar Guru Ari. Pada kesempatan ini kita akan berbagi lagi banyak hal, khususnya tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis dan banyak hal lain lagi yang akan kita diskusikan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pendengar setia podcast Tuki Api yang sudah berkenan menyaksikan episode 10 bersama narasumber kami sebelumnya. Kami yakin teman-teman akan penasaran dengan episode sebelumnya. Kami harap teman-teman terus memantau kami di podcast kami Tuki Api. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa. Harapan saya teman-teman menyimak dengan baik karena akan banyak hal yang kami diskusikan. Ya, mulai dari belakang sampai depan. Pokoknya kami akan ya seperti bermain bola. Dari gawang sampai ke mulut gawang juga. Selamat datang di podcast Tuki Api. Selamat malam. Selamat malam juga untuk semua yang mencintai Tuki Api di rumah. Ya Mama, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Di tengah kesibukannya dalam keseharian ya, kami tidak mau menjelaskan dulu apa kesibukan Mama. Kami mau mendengar dari Mama sendiri menceritakan. Sehingga apa yang diceritakan oleh Mama itu sampai juga ke penonton kami. Iya. Yang akhirnya juga jadi penontonnya Mama nanti ke depan. Iya. Oke, waktu dan kesempatan seluas-luasnya saya berikan Mama bercerita banyak hal. Khususnya perkenalan, habis ya perjalanan karir. Perjalanan karir, habis sebelumnya juga ya belajar banyak hal di mana. Begitu. Oke, terima kasih. Selamat malam semua yang di rumah. Ya, kalau di seputaran Buawai pasti banyak yang kenal saya. Orang sering menyapa saya Mama Linda. Nama lengkap saya Anna Marlinda. Saya hadir dan menjadi penghuni Buawai ini karena suami saya orang Buawai, Pak John Boleng. Jadi setelah menikah kami kemudian tinggal di Buawai. Sedikit tentang keluarga saya punya 4 orang anak yang saat ini sudah dewasa. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu boleh dikatakan mereka sudah menyelesaikan pendidikannya, sudah bekerja. Walaupun yang ketiga masih melanjutkan pendidikannya di strata 2. Yang bungsu, anak saya yang bungsu baru masuk ke semester pertama di perguruan tinggi tahun ini. Yang pertama sepertinya saya kenal baik gitu yang pertama itu. Iya pasti Alfian. Nah, yang pertama di Jakarta sudah. Nomor 2 ada di Buawai, nomor 3. Oh yang kedua sepertinya Om Billy. Ya. Nah itu yang sering. Iya benar temannya Alfian. Nah saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, kebetulan saya dan suami saya bekerja sebagai wirausaha. Ada beberapa usaha yang kami jalankan untuk mendapatkan rezeki, memperoleh sepiring nasi dari sana. Kalau mengenai pendidikan, saya ini sebenarnya dilahirkan di ND. Saya dari ND. Tapi pendidikan saya itu
berpindah-pindah. Kalau kadang-kadang tuh kalau ketemu teman-teman ya TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP seperti itu. Ya saya beruntung karena lebih dari 50 tahun yang lalu saya itu sudah masuk TK. Sudah ada tuh pendidikan TK dan saya salah satu murid TK. Saya menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak saya itu di Wolowaru. Di Wolowaru ya. Orang tua saya bertugas di sana. Saya di TK Santa Helena kalau tidak salah, Santa Helen di Wolowaru. Kemudian SD saya menyelesaikannya di SDK Santa Ursula di ND. Kemudian saya melanjutkan ke SMP Kartini di Matalopo. Kemudian SMA saya ke Jogja di SMA Stella Duce di Yogyakarta. SMA langsung jauh memang. Iya, langsung merantau jauh sampai dengan di perguruan tinggi saya belajar antropologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian menikah dan kami kembali ke Boawai dan sebagian besar waktu memang kami saya dan suami sebagai wirausaha. Tetapi di luar waktu itu kebetulan kami punya minat ya. Kesukaan untuk terlibat di dalam masalah-masalah isu-isu sosial. Dan kebetulan sejak tahun 99 ketika keran dibuka ya dunia itu reformasi terbuka, kami pun mulai terlibat di dunia politik dan dunia politik praktis ya baik saya maupun Pak John sendiri. Dan sampai hari ini saya juga masih terlibat di dunia politik praktis. Setiap 5 tahun saya jadi caleg. Setiap 5 tahun jadi caleg, tapi di setiap tahun itu belum dapat rezeki duduk ya. Itu lain cerita. Oh itu tahan dulu, itu tahan dulu. Itu kenapa sampai tidak duduk hanya jadi calon. Itu belum loh. Belum. Saya selalu berpikir positif. Selalu ya. Bukan tidak. Tidak ya. Tetapi juga keterlibatan di dunia politik ini Om Fian, ini mungkin saya harus cerita sedikit. Iya bisa. Teman-teman muda milenial tidak mengalami hal ini ya. Saya kebetulan mengalami saya hidup di zaman Orde Baru. Sebenarnya saya tidak tertarik dunia politik sejak awal. Saya tidak tertarik. Bukan tidak tertarik, saya suka, tetapi saya membatasi diri. Itulah maka sebabnya saya ketika lulus SMA saya tidak mau kuliah ilmu politik. Saya lebih memilih saya belajar ilmu budaya. Kenapa? Karena ketika zaman Orde Baru itu kami sendiri mengalami betapa yang kita bilang kebebasan politik mengekspresikan keinginan kita atau kesukaan kita di dunia politik itu sangat dibatasi. Dulu kan hanya ada 3 partai dan kita sudah tahu 5 tahun sebelum pemilu kita sudah tahu partai apa yang menang. 5 tahun sebelum pemilu kita sudah tahu siapa bakal jadi presiden dan sangat tidak menarik waktu itu dan ya tentu saja represif ya. Oke baik Mama, tahan dulu itu kita akan cerita lebih panjang lebar lagi. Tapi sebelum jauh ke sana Mama, pada malam ini Mama Linda ini datang membawa sesuatu yang sebenarnya menurut saya itu menarik sekali, mencuri perhatian saya ketika Mama datang dan masuk ke rumah ini di studio sederhana kami ini nih. Yang Mama bawa di tangan itu tentengan di tangan ada sebuah bere. Yang saya boleh katakan ini sudah susah kita temukan di Mama zaman sekarang ya. Ya susah sekali kita lihat Mama Linda susah sekali kita temukan. Orang memilih yang lebih canggih, tapi Mama Linda kembali ke belakang. Ya membawa ini tentengan ini luar biasa. Ini saya boleh katakan ini kalau yang coklat ini ada satu yang coklat ini kalau bahasa daerah disebut hato dari moke. Ya habis motifnya. Ya, betul. Habis tali ini bahasa daerah di Boawai bilang zama. Memang agak susah sekarang jenis tanaman ini ya untuk memperoleh ini. Habis untuk anyamannya ini kami di sini bilang ZA, mungkin tempat lain omong apa. Dari Pandan, daerahnya bilang ZA. Iya. Terima kasih Mama Linda untuk sebenarnya mempromosikan ini untuk mengurangi kantong plastik lah. Habis banyak hal sebenarnya. Mama Linda coba memperkenalkan ini.
Sebenarnya ini bukan saya coba memperkenalkan. Saya pakai ini Iya. diprotes nih. Iya. Suami saya protes. Anak saya tuh sampai bilang, "Mama jangan pakai." Itu kayak pergi ke kebun. Iya. Tapi saya pikir, kalian tidak melihat, ini indah loh. Ini Benar. sebuah keindahan. Dan ini semua nih 100% dibuat dari bahan yang alami. Bahan alami. Kan banyak juga kita ketemu yang dari maaf ya ini dari plastik. Dari plastik ya, benar. Terus ada yang ini kan berwarna begitu, tapi pewarnanya bukan alami. Nah, dari pewarna kimia. Talinya dari tali plastik. Nah, saya kalau ketemu yang seperti itu saya tidak terlalu tertarik ya. Tapi saya menyukai yang semua bahan alami seperti ini. Ya memang sudah mulai sulit didapat, tapi saya melihat sekarang juga sudah mulai ada gerakan untuk kita kembali ke alam, dan ternyata saya dengar banyak peminatnya, justru banyak peminat. Misalnya dari Jakarta itu banyak orang pesan loh, ini saya dapat dari Dekranasda, jadi ada ratusan buah yang dikirim Dekranasda hasil anyaman mama-mama di Keo, dikirim ke Jakarta dan diminati, dan itu yang alami seperti ini. Dan menurut saya kan elegan sekali untuk warna alam, beda kan. Jadi saya juga pakai kemana-mana. Banyak juga yang tegur, "Mama itu kalau dari bahan pandan itu nanti tembus kalau kena hujan, terus dia cepat rusak." Hanya saya pikir ya, ini kan harganya paling berapa sih, 30.000, 50.000, dapatnya bagus. Ya kalau rusak ya tidak apa-apa, rusak kita buang dan dia akan cepat untuk hancur ya. Kita beli baru. Toh ini kan yang bikin mama-mama kita, ya toh? Ya menarik Mama. Ketika Mama sebut mama-mama kita ini, kita akan meninggalkan ruang politik sebentar, kita berdiskusi tentang keterlibatan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya di tengah budaya kita, Mama sendiri tahu itu. Ya. Dan saya yakin pemirsa semua pendengar setia Tuki Api ini, kita budaya kita patrialis ini memang kental sekali. Mungkin sebelumnya Mama mungkin tidak percaya hal ini. Mungkin saya ingin tahu dulu Mama, kenapa budaya ini kental akhirnya membuat Mama percaya bahwa ini ada di tengah masyarakat kita. Iya. Setelah sekian tahun ya, sejak 99 saya terjun ke dunia politik praktis. Ketika itu saya sangat polos ya. Saya pikir orang itu akan memilih wakilnya, itu dia melihat atas dasar kemampuan ya, rekam jejaknya bagaimana, seperti itu. Dan tidak ada pengaruh antara laki-laki atau perempuan. Tidak, saya tidak percaya itu. Karena ketika saya ketemu dengan bapak-bapak, mereka selalu merespon secara positif dan selalu punya pandangan-pandangan yang positif yang menurut saya sangat tidak patriarkis gitu. Tidak meremehkan perempuan. Atau tidak menganggap perempuan itu tidak bisa. Tetapi di dalam kenyataannya, ya toh, ketika perempuan maju, dan itu saya sendiri loh. Ketika perempuan maju menjadi caleg, itu susahnya bukan main untuk kita bisa memperoleh suara. Nah, saya itu mengevaluasi terus, setiap 5 tahun saya evaluasi. Kenapa? Saya tidak bisa mencapai target sekian misalnya yang saya tetapkan. Saya tidak bisa mencapai target. Ada teman yang bilang jangan sampai budaya patriarkis ini masih ya, artinya kepercayaan orang bahwa perempuan itu dunianya bukan dunia politik ya, itu akan mempengaruhi dia pada pilihannya. Awalnya saya pikir tidak ya. Oh, tetapi waktu terakhir ya, 4 tahun yang lalu terjadi. Saya tuh kan terakhir, kalau saya bilang catatan prestasi saya terbaik itu saya mengumpulkan 706 suara ketika saya maju di kabupaten ya. Tapi masih kalah dengan akumulasi partai sehingga tidak bisa jadi kursi. Tapi ketika suami saya maju 4 tahun yang lalu, luar biasa. Responnya itu berbeda. Responnya sangat berbeda. Dia mendapatkan 2 kali dari saya, bahkan melampaui 2 kali, 1.500 lebih. Oh, akhirnya itu ya membuat saya dalam tanda petik percaya bahwa oh iya, mindset orang kita ya
mereka masih percaya bahwa perempuan bukan urusan politik, ya. Urusan perempuan itu bukan di dunia politik, tapi laki-laki. Kalau laki-laki kita sebut laki-laki, entah dia mampu, tidak mampu, bisa, tidak bisa. Pokoknya kalau kita bilang politik ya itu urusan laki-laki. Itu pasti bisa. Tapi kalau perempuan, tidak. Oke, baik Mama. Pada akhirnya apa yang ada di benaknya Mama untuk melihat konsep ini yang sudah tertanam kuat, ya boleh dikatakan mengakar dalam kehidupan masyarakat tentang ini budaya ini nih, patrialis ini ya. Ketika Mama sudah mengalami itu, akhirnya Mama sadar bahwa oh ternyata benar ini ada di tengah masyarakat. Terus apa yang ada dalam pikiran Mama saat ini untuk mengimbangi budaya ini nih? Nah, bukan mengimbangi Iya. ya. Oke lah kita bilang boleh mengimbangi, tapi budaya itu kan ada di mindset. Iya, mindset, ya benar. Ada di pikiran kita. Nah, mindset ini yang harus kita ubah. Tapi kita tidak bisa hanya ngomong, ya toh? Ya. Nah, seperti Om Fian tadi bilang, saya juga kasih tahu, setiap 5 tahun ada pemilu, saya ikut. Ini bukan hanya sekedar bagi saya pribadi ya, bukan sekedar saya mencari kursi, no. Ada misi pribadi. Saya ingin bilang bahwa perempuan tuh bisa. Kenapa? Kenapa tidak diberi kepercayaan? Ruang itu tidak diberi kepada perempuan. Dan saya tidak pernah main-main. Ya. Saya tidak pernah asal-asalan jadi caleg. Saya maksimal untuk jadi caleg. Jadi saya mempersiapkan diri dengan baik, mengurus administrasi semua sendiri, sampai terjun mencari suara, bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, mengkampanyekan diri. Dan saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena menurut saya, kita bilang kita mau merubah budaya patriarkis, kita mau merubah mindset masyarakat. Kita tidak cukup hanya bicara, lakukan. Mungkin apa yang saya lakukan sekarang, ya, belum ada hasilnya. Tetapi dengan saya mau melakukannya terus menerus, ya saya berharap itu seperti setitik air yang jatuh ke batu, ya toh. Benar. Hari ini belum bisa melubangi, tapi suatu waktu dia akan melubangi. Dan saya ingin pada jalan itu. Saya rasa itu salah satu misi saya. Seperti itu. Itu ya. Artinya Mama memaksimalkan kesempatan. Ya, memaksimalkan kesempatan. Karena soal kita hanya bicara itu hanya konsep saja. Bagaimana kita mengaktualisasikan konsep itu? Ya, Mama mencoba menjawab itu dengan terlibat langsung ke tengah masyarakat. Bukan hanya bicara, kita mengubah, tapi kita tidak pernah berbuat. Ya, Mama mencoba terlibat ke sana. Dan ketika banyak sekali caleg-caleg kita yang perempuan tuh ketika menyerahkan administrasi, ya sudah dia bilang, ya sudah saya dulu santai. Intinya saya sudah membantu partai untuk memenuhi kuota minimal 30%. Ya, tapi ketika Mama terlibat selama setiap 5 tahun ini Mama selalu terlibat. Ya, dari partai yang lain akhirnya dengan partai yang sekarang. Nah, ya pemirsa podcast, pendengar setiap podcast Tuki Api, Mama Linda ini juga adalah seorang caleg perempuan dari Partai Nasdem, ya, dari Partai Nasdem. Mama Linda mencoba kembali untuk terlibat ke sana dengan misi pribadi untuk meyakinkan ya masyarakat bahwa perempuan tuh bisa sama, bahkan bisa lebih dari laki-laki ketika diberikan kepercayaan. Oke, baik Mama. Itu kita bicara sedikit tentang konsep budaya ini nih. Dan itu sudah mengakar dan Mama mau berusaha untuk bukan keluar dari sana tapi mau membuktikan. Dan seandainya kita mendoakan, kita semua mendoakan Mama berada di posisi saat itu ketika sudah duduk di situ. Ya, untuk mengawasi, membuat aturan, ya, anggaran, ya. Ketika ada di situ tuh banyak sekali orang selalu berpikir seorang DPR itu akan janji membangun jembatan di sini, membuat jalan di sini. Ternyata tugasnya dia adalah menyusun, membuat perencanaan, mengawasi. Ya, tapi kenapa harus dia buat program seperti itu memberikan ke masyarakat? Akhirnya masyarakat tersesat dengan janji-janji itu. Nah, ini juga satu masalah ya. Iya. Jadi, apakah seorang caleg ketika dia maju menjadi caleg,
dia sudah diberi bekal khusus atau dia sudah membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan ya toh tentang apa itu tugas dan kewenangan seorang DPR nanti ya toh Ya. mungkin banyak yang tidak ya banyak yang belum mengisi dirinya. Nah ini satu poin yang harusnya semua caleg sebelum dia maju dia harus mengerti dulu apa itu lembaga DPR, ya toh, apa tugas fungsinya di sana, itu semua dia harus tahu. Nah, kemudian karena kekurang pahaman, kemudian kita datang ke masyarakat menyosialisasikan diri, terus disertai dengan janji-janji, ya seperti itu. Padahal kan kita tahu tugas DPR itu kan tiga fungsi. Ada budgeting di situ, ada legislasi, membuat aturan, kemudian pengawasan. Tapi tiga ini bukan asal cuma tiga loh, ini bukan hal yang kecil loh, ya toh? Di misalnya di fungsi budgeting, penganggarannya, dia bersama dengan eksekutif yaitu menganggarkan, mengalokasikan dana untuk pembangunan apa. Tapi kewenangannya cuma sampai di situ, menganggarkan. Untuk mengeksekusi itu tugasnya eksekutif. Nanti kemudian akan diawasi apakah kembali lagi ke DPR, apakah ini sudah sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan bersama, kita alokasikan bersama. Nah, ini hal-hal dasar yang seharusnya menjadi bekal bagi para caleg sebelum dia terjun, ya ikut jadi caleg. Dan disinilah sebenarnya letak fungsinya partai politik. Apakah benar partai politik itu dia sudah menjalankan fungsi sebagai mengkader kader-kadernya, mempersiapkan kader-kadernya untuk maju. Sebagian besar ya mungkin pendidikan politik seperti itu hampir sudah tidak pernah kita dengar lagi. Padahal ini hal yang sangat penting. Nah, kalau kemudian masyarakat menilai agak sedikit miring, agak sedikit negatif, masa kampanye itu masa janji-janji, ya wajar karena kemampuan kita sampai di situ. Yang sebenarnya intinya apa yang harus kita bicarakan dengan masyarakat, kita berdiskusi tentang masalah-masalah mereka, kita menangkap aspirasi mereka, hampir tidak ada. Jadi seperti itu. Nah ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan ya saya harap ke depan ini mulai harus diperbaiki. Mumpung ini masih lagi beberapa bulan ya, dan beberapa hari lagi nih sebelum kita masuk ke masa kampanye resmi, ya kita sama-sama caleg, kita isi deh diri kita dengan segala macam informasi, pengetahuan, sehingga kalau ketika kita turun ke masyarakat itu kita memberikan pendidikan politik yang benar, pencerahan yang baik, yang pada porsinya kepada masyarakat. Segitu. Oke, baik Mama, menarik. Ketika dia menjanjikan saya bangun ini, saya kasih sumbang ini, kita memberikan pendidikan politik yang benar ke masyarakat itu. Seandainya kau bilang, iya Pak calon ini menyampaikan bahwa saya mau membangun ini di kampung ini, dananya dari mana? Itu yang sebenarnya harus menjadi pertanyaan masyarakat. Kok dia kan fungsi untuk mengawasi, menyusun anggaran, terus dia sampaikan bahwa dia akan membangun ini, dananya dari mana? Iya benar ya. Ya. Nah, jadi mungkin bisa Mama. Ya harusnya masyarakat itu harusnya kritis ya. Apa ini masuk akal ke tidak? Kadang-kadang juga janji-janjinya kan bombastis. Nah ini harus dikritisi oleh masyarakat. Tetapi bahwa fungsi budgeting itu memberikan peluang ya kepada anggota DPR ya di tingkat manapun untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, kalau menurut saya pribadi, seharusnya ajang kampanye itu menjadi sarana atau menjadi ajang di mana caleg bertemu dengan masyarakat dan mulai belajar untuk kita berdiskusi. Masyarakat sebenarnya butuhnya apa? Kekurangannya apa? Ya toh? Kira-kira apa nanti yang harus diperjuangkan oleh si caleg ini kalau kelak dia bisa duduk. Tetapi kadang kita tuh bagaimana kita menerjemahkannya itu ke
sosialisasinya ke masyarakat. Nah, akhirnya hanya ditangkap oleh masyarakat sekedar janji. Sekedar janji. Nah ini ya sudahlah, ya ini kekeliruan kecil yang kita buat akhirnya lama-lama Sudah menjadi kebiasaan. menjadi kebiasaan dan akhirnya itulah yang membuat Itu masyarakat pada akhirnya hanya menunggu. Oke, calon ini datang, dia mau janji apa untuk kita? itu lagi. Oke, misalnya bilang, oke dia janji ini untuk kampung, untuk Mama kamu di sini nanti. Ya, proyek babi. Masyarakat tidak tahu proyek babi itu datang dari mana. Iya. Betul. Misalnya kita janji nih, Iya ya. kelak kita dapat proyek babi ya, atau proyek jalan. Jalan ya. Harusnya caleg itu dia mampu ya menjelaskan. Menjelaskan. Dapatnya dari sini, anggarannya harus dari ini. Nanti saya akan memperjuangkannya seperti ini. Kita katakan dia caleg di mana? Oh, di tingkat kabupaten. Dia harus mengerti kabupaten itu punya anggaran setahun, katakan lagi Kio, dia tuh dapat alokasi dananya tuh berapa banyak dalam setahun. Sekian, kalau tidak salah ya sekitar 800 M kalau Nagekeo. Nah, kita ini kan dari sekian ini berapa persen yang untuk yang namanya dana rutin. Kita harus paham nih, dana rutin itu dana-dana yang tidak akan bisa dipangkas. Urusannya siapa? Gaji pegawai, operasional, apa macam-macam tuh di pegawai itu berapa, akan menghabiskan berapa. Kemudian berapa yang dana untuk ke desa, karena dana desa pun tidak bisa dipangkas, ya seperti itu. Sisanya kita akan bicara tentang pembangunan. Nah, disitulah janji-janji dari anggota DPR ini, begitu, calon ini. Nah, paling mungkin kalau saya dengar-dengarnya sih tidak sampai, ya sekitar 200 miliar. Nah 200 miliar untuk daerah sebesar ini dibagi-bagi sekian dinas, mau dapat berapa? Ya toh. Jadi kalau janji-janji yang mendingan tidak usah. Janganlah kita berjanji ke masyarakat. Sebaiknya, karena tugas kita kan hanya mengawasi budgeting. Iya, budgeting itu besar loh. Menganggarkan. Kuasanya sangat besar di situ. Ya. Tetapi itu tidak artinya kuasa yang sewenang-wenang, tidak. Ini kan didiskusikan dengan eksekutif. Usulan pembangunan kan datang dari eksekutif nih. Mau bikin program apa. Nah, ini didiskusikan pendanaannya dengan DPR. Jadi seperti itu. Nah, di sana baru terjadi sambung atau tidak nih. Jadi pemerintah kami mau bangun A misalnya, nanti direalisasikan bagaimana, dirasionalisasikan bagaimana, diterjemahkan ke dalam anggaran seperti itu. Tapi bahwa kadang-kadang itu tadi kembali masyarakat tuh melihat bombastis sekali. Dan cilakanya setelah 5 tahun duduk, yang dia omongkan ketika kampanye itu tidak satu pun berhasil dia wujudkan. Jadi perjuangannya apa selama ini? Nah, ini tantangan sebenarnya. Tantangan untuk kita mulai merubah nih cara kita berkampanye seperti benar itu. Ya. Kita harus merubah cara berkampanye walaupun pada akhirnya entah yang ketika ada anggaran sudah mau eksekusi itu pada akhirnya entah kalau CV milikmu yang akhirnya itu sebenarnya urusan kemudian. Ya, itu urusan kemudian. Yang intinya pada intinya jangan sampai terlalu bombastis membuat janji ke masyarakat. Karena ya walaupun banyak orang sampaikan semakin kesini pemilih kita ini semakin cerdas. Ya, semakin cerdas. Tapi kecerdasan masyarakat pemilih kita ini cerdas. Mereka hanya lihat, oh dia ini punya kedudukan, khususnya yang laki-laki. Ya. Sampai mereka lupa bahwa ada perempuan di dalam partai itu tuh. Cobalah masyarakat kita di Nagekeo ini entah dari dapil mana, percayakan suaramu itu pada perempuan. Iya, itu tantangannya satu. Saya punya organisasi yang kami dirikan sekitar 15 tahun yang lalu, namanya SOPAN. Itu Solidaritas Perempuan Nagekeo. Kita fokus kepada mendorong perempuan untuk terlibat aktif ya ke politik praktis ya. Kita mendukung. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu kita mendistribusikan juga, kita merekomendasikan nama-nama perempuan yang mungkin siapa tahu partai yang berminat. Tapi ya itu mentok. Sebagian besar memang karena tidak maksimal ya kita berjuangnya. Tantangannya itu berat ya. Kalau buat laki-laki berat menjadi anggota DPR,
buat perempuan 2 kali lebih 2 kali berat. lebih berat. Dia- Misalnya apa Mama? Ya. Misalnya ini ya, saya sendiri mengalami ketika misalnya saya caleg dan Om Fian caleg, begitu masyarakat lihat kita berdua nih berdiri sama-sama, Om Fian laki-laki, saya perempuan, buat masyarakat tutup mata aja mereka langsung tahu, oh ya Om Fian bisa, karena dia laki-laki. Politik itu dunianya laki-laki, tapi perempuan, oh dia masih tanya. Tanda tanya besar itu. Tanya besar, siapa orang ini? Penilaiannya itu aduh luar biasa, sampai mendetail, sampai bahkan apa yang kau ucapkan, gayamu bicara, langkahmu, Sedetail mungkin. detail benar, dan itu dikenakan kepada caleg perempuan. Saya tuh kadang-kadang aduh kasihan ya, kami ini dihimpit benar-benar ya, benar-benar kalau memang ada yang lolos berarti dia melalui saringan yang Luar biasa. Iya. Dan catatan penting, Nagekio sampai hari ini belum Belum ada, benar. punya anggota DPR perempuan kecuali yang PAW, ada persoalan dengan partainya, tapi Partai. kalau tidak belum pernah ada. Dan ini ya, kita sebagai perempuan saya berharap harus tahun ini mudah-mudahan Mudah-mudahan, amin amin. mudah-mudahan kita bisa dapat, karena perempuan itu bisa. Saya selalu bilang di mana-mana bisa. Perempuan hanya butuh satu hal, kesempatan. Kesempatan. Kasih dia kesempatan dan dia akan Buktikan itu. dia bisa.